property people, welcome to 99 Talk Special Edition Road to Golden Property Awards 2025 The Legacy bersama saya Clara Antawijaya. Nah, sesuai dengan temanya ini The Legacy Golden Property Awards 2025 hadir dengan konsep yang lebih istimewa karena apa? Sesuai dengan momentumnya yaitu anniversary 1 dekade alias sudah 10 tahun. Wah, luar biasa ya property people, nggak kerasa gitu ya. Dan tentunya tidak hanya untuk memberikan penghargaan tertinggi untuk legends pada insan properti juga. Tentunya kita memberikan apresiasi kepada semuanya yang tentunya memberikan sosok besar begitu, yang memberikan kontribusi besar pada dunia properti yang sudah-sudah maupun yang sekarang. Nah, tentunya kalau misalkan di episode sebelumnya kan kita sudah menakar lebih jauh lagi, kita sudah mengenal awal mulanya Golden Property Awards itu seperti apa. Tapi kalau sekarang kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda karena kita akan melihat dari perspektif seorang pemenang. Nah, gak sabar lagi kan? Kalau gitu langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama terlebih dahulu CEO Indonesia Property Watch, the one and only Bapak Ali Tranghada. Halo, sukses terus. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik, Bapak gimana apa kabar? Baik, luar biasa. Tentunya tidak hanya Bapak, tapi juga ada seorang pemenang. We are the champion ya. Kalau gitu langsung saja the founder dari Kesuma Agung Selaras, Bapak Iwayan Manik. Halo Pak Wayan. Kabar baik, selamat siang. Luar biasa Pak Terima Wayan. kasih. Ih, aura-aura pemenangnya ya Pak Ali ya. Sudah kerasa begitu ya. Terima kasih. Luar biasa. Anyway, congratulations Pak Wayan, berarti menang sekitar 2 tahun yang lalu 2 tahun begitu lalu. ya di 2023. Betul. 2025 seperti apa nanti kita akan melihat ya Pak ya. Perjalanan seperti apa. Baik. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih Pak Ali ya. Pak Ali, di sini kan sudah pemenang nih ya. Dan tentunya gak kerasa ya udah mau hampir 10 tahun nih Pak ya perjalanannya. Berarti Bapak sudah mengikuti perjalanannya luar biasa, banyak pemenang juga yang sudah Bapak saring gitu. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya mungkin bisa nggak sih dikasih kisi-kisi untuk menjadi pemenang di Golden Property Awards tuh seperti apa sih? Susah apa sih? Sedewa apa speknya harus menjadi pemenang gitu Pak? Iya, sebelumnya makasih nih Pak Wayan. Sama-sama Pak Ali. Kenapa kita menghargai Pak Wayan di sini? Memang proyeknya banyak keunggulan. Nanti Pak Wayan yang jelasin lah ya. Oke. Tapi isinya gini, intinya kan The Legacy 2000 Golden Property Award tahun ini itu kan udah 1 dekade. Saya juga kadang-kadang mikir loh kok udah 10 tahun aja ya sejak 2015 yang lalu gitu kan. Memang awalnya kenapa konsep temanya The Legacy itu kita mau legacy itu kan kayak apa ya, warisan untuk pembangunan di tanah air dan kemajuan. Kita akan mengundang lagi semua tokoh-tokoh yang 2015, 2017, 2019, 2023 gitu kan. Kita mau kumpulkan lagi semua yang legend-legendnya itu kontributor untuk negara ini membangun properti dan kota gitu ya. Untuk kita sama-sama berkolaborasi. Kita ke depan mau seperti apa lagi nih gitu kan. Jadi kita mau bentuk ekosistemnya bisnis properti yang solid gitu ya. Tentunya dengan pemerintah juga gitu, dengan asosiasi kita akan kerjasama seperti itu. Tapi sebetulnya kalau tanya kriterianya apa gitu, memang ini banyak yang bilang ini sebenarnya diawali dengan idealisme saya gitu. Saya itu melihat kriteria ketika satu project itu diberikan award, harusnya itu bermanfaat dan merasa bangga gitu. Bukan cuma bermanfaat, tapi penerimanya itu bangga. Bangga kenapa? Karena ternyata ada yang menilai, ada yang melihat dari eksternal dan mengakui itu. Dan betul-betul jujur. Makanya kan ini harus proyek yang jujur, yang betul. Saya bisa klaim ini bukan award bayaran ya. Saya pastikan itu ini bukan award bayaran. Jadi kita menilai dengan kriteria, ada 24 kriteria, dan kita melakukan verifikasi awal sampai nanti kita kunjungan ke lapangan verifikasinya. Jadi nggak hanya desktop selesai oke, kemudian nego, saya nggak mau gitu. Bukan sombong ya, tapi memang saya nggak kesana gitu loh ya. Ini jadi memang ini saya mesti ungkapkan ke audiens juga karena memang itu yang kami rasakan. Ya. Saya di tim saya bilang selalu, bahkan ke timnya developers yang ikut verifikasi, saya bilang kalau ada tim kami yang minta sesuatu, tolong jangan diabaikan aja gitu. Karena kita nggak ke sana.
Ya, kalau memang ada award lain seperti itu nggak masalah, itu sah-sah aja kan ini semua itu. Tapi kita nggak mengambil jalur itu. Kita mengambil jalur yang betul-betul award yang bisa dibanggakan oleh si pemenangnya. Ya kredibilitas ya Pak ya, Iya, mau nggak mau. memang kan nggak gampang ya. Betul sekali, betul 2015 itu Pak Wayan, pas kita buat Golden Property Award pertama kali, itu banyak yang bilang ini nggak akan bertahan. Karena semua itu yang punya backup dana gitu ya. Ini kita bisa terbuka aja kan, backup dana, kemudian siapa di belakangnya, itu yang bisa bertahan. Tapi ternyata kita buktikan kita bisa gitu. Karena dasarnya tadi dari idealisme gitu ya, dari idealisme, dan itu kita jaga integritas itu sampai saat ini dan seterusnya. Tapi memang sudah rahasia umum ya Pak ya, banyak awards abal di luar sana. Tapi tentunya kalau misalkan kita melihat perjalanannya dari 2015 sampai dengan sekarang ya, GPA sekarang menjadi golden rules gitu Pak ya bagi pelaku properti saat ini. Oh jadi kalau mau lihat yang bagus yang mana, tinggal aja lihat pemenang GPA tahun ini kapan, GPA. Jadi tentunya pasti ada sense of winning gitu ya Pak ya. Betul, apalagi kita awardsnya tadi dibilang bahwa ada 24 kriteria lah, harus apalah inilah, untuk masuk kategori aja berarti sulit ya Pak ya? Ya jadi memang di awal semua the whole proses verifikasi awal itu sampai kita penentukan pemenang kurang lebih 6 bulan minimal. 6 bulan? Lagi itu malah di tahun berapa sampai 8 bulan gitu kan. Karena banyak seluruh Indonesia, kita hampir 12 kota besar di Indonesia. Kita diawali oleh screening awal. Screening awal itu apa? Kita data semua proyek seluruh Indonesia, mungkin nggak semua ya, 70% kita cover lah. Kemudian kita cek legalitasnya. Muncullah kemudian daftar list project yang tahap 1. Tahap 1 itu istilahnya lolos nilai 6 lah gitu. Jadi dari pembuatan itu 6 ke atas tuh lolos. Setelah itu kita ada cek lagi sampai nilainya itu 8. Jadi yang nilai 8 itu gimana caranya kita makanya saya tadi minta yang ke Pak Wayan, kalau ada calon konsumen ke marketing galerinya Pak Wayan, nanya-nanya banyak-banyak, bawa cerewet tapi nggak beli, itu jangan-jangan dari tim kami. Itu kan kayak Intel ya Pak. Intel. Karena kita butuh itu kan. Kadang-kadang kalau kita ketemu tim, Bapak tim dari mana? Udah siapin semua nih. Kita nggak mau yang betul-betul sidak gitu ya. Setelah itu kita dapat masukan sampai yang nilai 8 ke atas, baru mungkin tim inti akan turun langsung ke verifikasi lapangan. Tapi sebelum untuk dapatkan 8 kan 6 dulu nih bare minimumnya ya. Itu aja untuk dapat 6 susah ya Pak ya? Iya. Karena memang kriterianya dibilang susah sih enggak ya. Tapi kalau memang kita jadi satu pengembang yang betul, gitu, yang benar, yang jujur, itu harusnya 6 dapat gitu. Jadi yang 6 ke atas itu ada keunggulannya, ada keunikannya, konsepnya seperti apa. Kemudian kita nilai penjualannya rate seperti apa, sampai tadi mysterious consumer ya. Sampai kita tim IT kami melihat ada nggak sih komplain-komplain di media sosial. Sampai dicek ya Pak ya? Cek, karena kan biasa konsumen jujur ya. Oh ininya apa ya? Kita akan konfirmasi nanti ke proyeknya, ini betul nggak sih? Jangan ada yang iseng aja jahil, kan ada juga. Iya kan? betul. Tapi sebagian besar kita akan klarifikasi ke si pengembang betul atau enggak. Ya sampai kayak gitu sih, makanya butuh 6 bulan ini makan. Kita nurunin hampir 20 tim, 20 orang researcher, dan itu dibagi jadi 4 atau 5 grup. Itu keliling, ini mulai keliling nih. Seluruh Indonesia kita mulai keliling. Berarti ini udah mulai belum sih Pak? Sebulan lagi setelah Idul Fitri nih kita akan mulai. Sebulan setelah Idul Fitri. Mulai. Screening sudah mulai ya, sudah mengincar-incar nih mana yang berpotensi seenggaknya begitu ya. Betul. Alah, jadi memang jangankan jadi pemenang, untuk masuk aja ke dalam kategori juga untuk mendapatkan nilai 6 yang bare minimum itu udah melalui beberapa tahapan gitu ya, luar biasa. Tapi kalau menurut Pak Ali sendiri untuk memenangkan satu award ini, Golden Property Awards, itu seberapa besar pengaruhnya sih Pak bagi developer atau brand di industri properti? Nanti bisa tambahin nih Pak ya. Pastinya ini. Tapi kalau dari sisi kami itu gini, yang tadi kembali lagi, kalau pengembang itu menerima award, harusnya dia bangga, betul-betul bangga. Bukan karena saya dapat award, bahkan dari internasional, saya dapat internasional gitu ya. Tapi apa betul ya gitu. Karena kalau kejujuran sendiri kan nggak bisa bohong tuh, karena betul ya. Kalau kita bisa saya senang, tapi betul nggak sih ini pengembang pemenang ini bangga? Kenapa bangga? Karena ada lembaga independen yang menilainya dan betul-betul
betul-betul nggak asal-asalan, ada kriterianya gitu, ada pembobotannya, perhitungannya ada. Ya kalau memang bisa lebih, kita bisa buka juga nih penilaiannya seperti ini gitu, ada gitu loh. Jadi nggak asal-asalan. Nah itu yang kebanggaan itu yang saya mau pengembang tuh rasakan itu gitu loh. Jadi itu sebuah satu award yang memang bernilai gitu Pak ya. Bernilai. Oh iya. Saya juga mau kasih sebuah testimoni. Saya, gitu. Saya juga mau kasih testimoni soalnya teman saya di dunia properti itu kan cukup banyak ya Pak Ali ya. Dan ternyata juga ketika kita udah ngomongin Golden Property Awards itu sudah masuknya bergengsi, bukan kredibel lagi, bukan terpercaya lagi, tapi memang sudah bergengsi karena untuk mendapatkan itu sulit gitu. Nah, kalau gitu langsung saja kita ke Pak pemenang ini. Aduh, Pak, rasanya jadi pemenang gimana Pak? Oh, priceless ya, nggak bisa diungkapkan. Sangat, kami sangat bangga lah, karena seperti Pak Ali bilang tadi, ini sesuatu ya. Saya dengar berapa tahun yang lalu, cuman mimpi ngebayang. Mudah-mudahan suatu saat saya masuk dalam tahun 2021 ya. Kami mulai di bisnis properti ini, perusahaan berdiri tahun 2013 sebenarnya. Ya, jadi lama, hampir mau tahun ini kita ulang tahun yang ke-14 ya. Kebetulan salah satu dari 4 lokasi yang kami punya itu dikunjungi oleh timnya Pak Ali dari Golden Property Awards. Tentu itu kan tidak ternilai harganya. Kebanggaan bagi kami. Jadi rasanya sangat senang bahwa apa yang kami tekunin itu bukan hanya masalah award, tapi mendapat perhatian, mendapatkan sesuatu apresiasi dari pihak yang sangat independen, menurut saya yang sangat kredibel. Dan begitu 2 tahun lalu kami dapat award, bangganya luar biasa. Kami pajang di mana-mana jadinya. Kami pajang baik di marketing galeri kami. Betul Pak Wayan. Jadi saya ingat, mungkin kalau saya salah, saya kan kenalnya Pak Wayan itu di award Pak ya. Sebelumnya kita nggak kenal. Saya nggak kenal. Jadi saya betul-betul nggak tahu siapa gitu kan. Kemudian tim kita bilang ini ada proyek yang bagus, kita kunjungi. Nah itu saya mau kenapa Wayan gitu. Jadi memang nggak ada koneksi orang dalam Malah saya mohon maaf, saya sedikit mengidolakan Pak Ali. Kenapa? Kan beliau sering nulis, sering kasih statement. Kita semua mengidolakan Pak Ali Pak. Jadi begitu project kami yang kami rancang dan kami delivery mendapat award dari tim beliau, itu seperti saya bilang tadi, nggak ada harganya menurut saya. Dan jadi kebanggaan. Jadi kami kan karena di bisnis properti ini kan menyangkut banyak hal ya, dari perbankan, dari stakeholder. Saya selalu bangga. Kita bukan developer abal-abal loh. Kami dapat award. Dan 2 tahun lalu itu kebetulan juga secara sales kami lompat ya 3 kali lipat ya di lokasi yang ketiga yang dapat award ini. Setelah mendapatkan award? Sebelum memang pada saat mendapatkan award juga, sebelum dapat award dari GPA, itu kita dari perbankan, baik dari bank konvensional BTN, bank BNI, bank BRI, kita semua dapat award dari mereka untuk produk yang kita delivery. Ini jadi, produknya spesifik ke satu yang Sentul atau enggak, memang dari 4? Dari kedua lah, dari project yang kami lakukan, baik secara volume penjualan, kualitas produk, kemudian rumah contoh kami dipinjam oleh pihak perbankan untuk show unit, untuk bikin expo. Jadi nggak salah sih GPA begitu menetapkan kami jadi salah satu. Berarti timnya Pak Ali keren ya untuk memata-matai mana yang bagus gitu ya. Karena memang dari sisi perbankan mereka lah juga, yang lain mereka sudah ngasih ke award ke kami. Jadi barengan, jadi perbankan juga ngasih award karena kita pencapaian penjualan segala macam. Dari pihak Pak Ali juga ngasih. Berarti kan kalau dilihat horizonnya kan berarti tidak berdiri sendiri, nyambung ke secara keseluruhan gitu. Betul. Jadi bangga sekali Mbak Carla begitu dapat award. Tapi berarti timnya Pak Ali keren banget. Keren. Bisa memantau nih mana yang oke gitu ya. Ada satu hal lagi. Apa lagi Pak? Kalau menurut saya yang dapat award itu kan mostly yang sudah memang punya nama. Legacy di dalam bisnis propertinya. Begitu kami yang boleh dibilang baru 12 tahun, 10 tahun berkecimpung di bisnis properti ini, dapat award dari yang sangat kredibel kan,
otomatis menambah semangat kami kan, untuk betul. terus improve, untuk memperbaiki diri, untuk launching produk-produk baru, sehingga kita memang ikut kredibel gitu sebenarnya Mbak Hana. Semakin semangat lagi Semakin ya. semangat, penambah semangat. Nah, itu betul, Clara, saya mau tambahkan. Saya ingat Pak Wayan bilang seperti itu. Jadi biasanya tuh bukan membandingin ya, kalau award lain itu yang hanya mendaftar aja, ya, dan itu biasanya pengembang-pengembang besar. Kita ngelihat pengembang besar satu wilayah tidak bisa dibandingkan dengan pengembang lokal yang hanya misalkan 10 atau 20 hektar, bahkan 50 hektar nggak bisa kan. Ya ratusan hektar sama yang 10 kan nggak puluhan nggak bisa. Kita melihat ini pengembang yang di skala pengembangan ini yang cukup menengah sampai bawah, bahkan LPPP Pak, di subsidi kita validasi juga, kita nilai juga gitu, asesmen juga. Nah, ini ada yang lokal champion ini yang sebetulnya bagus banget, termasuk Pak Wayan punya nih, tapi tidak diapresiasi gitu. Ya mungkin ada bank apresiasi ya, tapi tidak ada lembaga yang award yang nggak apresiasi. Jadi kita penilaiannya memang by scale, by region. Jadi tidak yang atas diadu sama yang lain, nggak pasti kalah gitu, pasti nggak apple to apple juga ya. Betul. Jadi kita by regionnya, by skala. Jadi itu nanti pemenangnya itu tadi ada berdasarkan skala, berdasarkan wilayah gitu. Itu jadi tadi lokal champion yang harusnya diapresiasi, karena kan semua konsumen kan tetap enggak semua yang pengembang atas gitu ya. Harganya kan enggak yang menengah atas juga. Yang menengah sampai bawah ini harus ada yang apresiasi, dan yang penting itu message-nya sampai ke konsumen. Artinya yang ketika kita yang teliti, yang sudah kita assessment ini, ada kok ternyata yang bagus juga gitu loh. Nggak semua harusnya pengembang besar. Jadi ini semua segmen kita masukin. Jadi kembali lagi sebenarnya kita perlu untuk menitik beratkan dari local champion yang ada ya. Karena kebanyakan itu nggak kelihatan. Biasanya developernya gede-gede aja gitu ya. Dan kalau disandingkan dengan yang lokal memang agak jomplang. Tapi ya pasti semuanya punya kategori masing-masing gitu ya Pak. Betul. Oke, keren-keren. Tapi Pak Wayan, sebelum menjadi champion gitu ya Pak, tantangannya apa sih Pak yang harus dihadapin sebenarnya Pak? Iya, sebenarnya kan kami hanya fokus pada bagaimana meng-create produk yang ada value-nya sendiri. Ini tidak instan lah kita bisa menciptakan produk itu. Nah, tantangannya sebenarnya di dunia properti ini kan cukup ketat ya, cukup banyak sekali lah. Ketat sekali ya. Sangat ketat, tapi saya bersyukur karena di bisnis properti ini juga kita bisa create value. Ada banyak hal yang menjadi boleh dibilang ambisi pribadi bisa kita wujudkan. Ada timnya Pak Ali sampai bilang, Pak Wayan kan hobinya orang Bali itu ngelukis. Tapi saya ngelukis itu dalam bentuk hamparan site plan. Di mana harus penataan, taman, gerbang, segala macam, terus tempat ibadah. Kita coba lukisan saya dalam bentuk itu. Kebetulan yang kemarin dapat award 2 tahun lalu itu, kita awalnya itu Mbak, karena itu izin lokasinya 18 hektar. Sekarang kita sudah 25 hektar. Jadi kita akan terus jadi dan menurut saya sangat smart lah timnya Pak Ali. Bukan karena sekarang kita muji, enggak maksud saya sangat cerdik, sangat smart. Kenapa? Skala kami itu dimasukkan waktu itu kami dapat award untuk compact scale development. Developer. Jadi compact skill lah. Jadi skala kompaknya. Saya juga mikir, kita bisa dapat sesuatu, dan itu menurut saya memotivasi kami untuk bagaimana produk yang sudah ada itu tetap kita improve, kita kembangkan sehingga kita terus tetap ada gitu loh. Jadi maksud saya gini, justru dapat award dari GPA ini itu membuat kami bagaimana caranya bahwa kami nextnya itu dapat award lagi. Jadi kita tidak, ini berjalan 2 tahun kita launching new product berdasarkan inisiatif masukan lah dari teman-teman di GPA. Kenapa nggak bikin gitu Pak? Nah kita tahun ini kan bikin itu namanya yang Cluster Copenhagen ya Pak. Ali tadi saya cerita sama beliau, kita 3 lantai di Sentul karena kita punya beberapa kelebihan. Itu yang kita coba explore, kita coba kemas, memberikan nilai tambah lagi. Dan antusiasme pasarnya cukup bagus di tengah kondisi yang tidak menentu begini. Malah kita juga surprise, ternyata kita bikin 3 lantai dan dikemas cukup baik.
animo dari pasar cukup bagus Mbak Carla. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu menarik sekali loh. Berarti ini juga bisa menjadi pesan ya bagi Ya. para pegiat industri properti bahwa jika ingin menjual sesuatu apapun itu jenisnya properti ya harus ada added value-nya. Mau balik contoh, lagi, ada. mau added value apapun itu harus ada yang membedakan properti kita dengan properti lain. Karena Betul. memang kalau kita lihat industri properti itu ketat ya Pak. Ketat. Ketat sekali. Pak Ali pasti udah tahu nih ya, segimana ketatnya, segimana antara satu developer dan developer lainnya, ibaratnya tarik-tarikan konsumen gitu ya. Iya. Sekarang dilihat mana yang paling bagus. Tapi Betul. kalau dari Pak Wayan sendiri, apa yang membedakan properti Bapak dengan properti orang lain? Added value-nya ini di mana? Ya, disampingkan kalau ilmunya Pak Ali kan dan di industri properti sebelumnya kan lokasi. Yes. Kami menang di lokasi, tapi perlu effort yang luar biasa agar lokasi itu menjadi sesuatu yang sangat premium. Beliau mengamati bagaimana perkembangan dari perumahan kami yang dapat award kan namanya Geraha Laras Sentul. Iya, oke. Ya, itu perumahan ketiga kami. Bagaimana beliau tahu sejarahnya, dulu kita masuk melalui pasar, kemudian kita bikin jembatan sendiri, sehingga ada nilai tambah yang kita ciptakan. Jadi memang kami mungkin satu-satunya properti yang di daerah Sentul yang ke pasar dekat, kemudian di Jalan Raya Bogor. Nah ini kan perlu invest yang luar biasa, membuat jembatan sendiri, pembebasan lahan untuk akses, sehingga dari itu kita bisa memberikan nilai tambah yang berbeda. Nah, jadi menurut saya harus ada pembeda memang dengan yang lain. 2021 masalah kan kami ke sana. Jadi memang di kriteria kami itu tidak ada yang hanya konsep. Kita nggak nilai konsep. Kita nilai realisasi. Ya. Udah ada belum sih ini konsepnya bagus tapi realisasinya nggak ada. Kita nggak mau nilai itu. Jadi yang kita nilai itu ketika 2021 memang saya ingat tuh Pak. Jadi saya masuk dari pasar kan. Saya bilang kok aksesnya gini ya. Bukan nggak bagus tapi emang agak sempit lah, agak crowded kan. Kalau nggak salah waktu itu belum menang ya? Belum. Jadi saya pokoknya udah kalau ingat flashback lagi, itu kita nggak menangin Pak. Kenapa? Karena tadi lokasi bukan nggak bagus. Meskipun lokasi seperti itu, ada lokasi yang lebih bagus proyek lain. Jadi kita harus menangkan proyek lain. Tapi ketika 2023 ya. Jembatan udah jadi. Nah kita ada lihat perkembangan karena di 2021 itu udah ada rencana pembukaan akses. Tapi kita nggak mau akuin itu. Agak-agak sok nilai gitu. Betul kan kita nggak bisa ngebohongin konsumen kan. Jadi ini menangnya kenapa? Karena akses kita bilang belum ada akses yang bagus. 2023 ketika kita lihat sana, wah ternyata udah realisasi, ada aksesnya dan itu memang menciptakan added value ke si project itu. Betul. Ya layak menang. Dalam waktu 2 tahun berarti ya perubahannya lumayan banyak ya. Mungkin sebelum itu udah, tapi kita pas saya nggak tahu pas bukanya ya, itu kita, 2000 kapan? 2000. Jembatan tuh kita resmikan 2022 Pak. Nah 2022. Kita nilainya kan 2023-nya. Itu bekerja sama dengan Pemda? Enggak. Sendiri. All by yourself. Kan effortnya kan betul-betul biasa itu. Added value. Ya jadi juga konsumen mudah gitu ya untuk melihatnya. Betul. Yang tinggal juga nyaman. Aduh deket pasar tuh udah paling strategis banget ya. Ibu-ibu tuh pada paling seneng tuh ya. Lokasinya mana deket pasar? Oke. Nah gitu. Terus dari lokasi berarti itu bisa menjadi added value Bapak gitu ya. Dan ini juga yang dilihat dari Pak Ali ternyata ya ketika memenangkan Geraha Laras Sentul, betul ya. Dilihat dari lokasinya yang memadai. Terus apalagi Pak yang Bapak melihat keunikannya? Utama sebetulnya. Yes. Pertama dari lokasi. Lokasi itu tadi kita nggak hanya ngelihat konsep rencana gitu kan enggak gitu ya. Locationnya seperti apa, kemudian developmentnya seperti apa, pembangunannya tadi Pak, pembangunannya seperti apa, kualitasnya fasad bangunan, desain segala macam. Kemudian marketing ketiga, keempat manajemen. Marketing itu terkait dengan penjualan ya, dan segala macam lah. Kemudian manajemen itu tadi kita ngelihat serah terima seperti apa. Kemudian ada komplain nggak di media sosial mengenai si project ini dan perusahaannya sampai seperti itu. Jadi ada 4 kriteria utama, tapi ada sub-subnya itu total 24. Oke. Jadi yang paling penting lokasi, manajemen, marketing, manajemen. Oh, apalagi Pak tadi? Manajemen, marketing dan development jadi sendiri. Location, development, marketing and sales gitu ya, sama manajemen. Memang apa bedanya nih marketing Geraha Laras Sentul dengan yang lain ya? Kalau misalkan bisa dilihat. Karena ini kan lebih ke lokal begitu ya Pak, bukan developer. Betul.
besar begitu. Apa yang bisa membuat Pak Ali ini terketuk hatinya, ini marketingnya bagus? Saya data lengkapnya nggak tahu, tapi ini saya satu proyek yang saya tahu betul lah, bukan tahu betul, yang berkesan nih Pak ya, karena tadi itu ya. Pertama lokasi itu tadi, yang masalah akses. Itu kunci ya. Kunci itu yang ketika 2021 kalau kita bandingin nilainya sama 2023 gitu ya, itu nilai lokasinya di kami itu lompat gitu. Memang effortnya juga betul. Loncat Pak. Betul. Itu nyambung ke development. Ketika akses yang sana pasti development konsepnya juga udah beda ya. Mungkin kualitas bangunan fasad-fasad juga udah mulai kekinian gitu ya. Kemudian marketing tadi Pak Wayan juga udah dikonfirmasi juga ada penjualannya naik di pas 2023 itu. Dibandingkan yang lain mungkin di atas average lah. Jadi memang kita lihat yang menonjol itu apa. Manajemen itu sebenarnya ada beberapa komplain, tapi kayak kita ngelihat itu kayaknya tidak terlalu ada yang iseng juga atau apalah. Kita lihat ke sana, kita verifikasi apa betul kualitas bangunan kayak gitu kan. Misalkan ada bangunan, oh ya kok ini nggak bagus, apa kita lihat gitu. Bukan di Gerala Kasitul aja, di semua proyek gitu. Jadi nggak hanya semata-mata kita dapat masukan dari medsos kemudian itu kita akan cek ke lapangan, makanya tim lapangan pun diterjunkan ke ini. Betul melihat lokasinya seperti apa dan kualitas seperti apa. Sejauh ini ada komplain nggak waktu kemarin Bapak lihat? Saya nggak tahu, kayaknya ada hampir semua proyek ada, cuma memang nggak major ya, nggak major. Dan saya langsung kadang-kadang di beberapa lokasi tim kami itu sampai air tanah itu kalau ada info-info yang nggak bagus, air tanah tuh kita cium tuh makanan. Jadi kan detail itu ya. Pengembang yang menutup-nutupin itu banyak loh ya. Kita kan ada yang kalau kita cium itu kan bau kayak besi. Tapi kalau disentuh pasti bagus nggak sih Pak? Kami pakai PDAM. Nah kalau PDAM, ada yang belum masuk PDAM, kan dia pakai sumur sumur tanah. Itu kelihatan orang nggak. Kalau kita kan surveyor udah terbiasa lah gitu kan. Kalau ada kuning-kuning dikit itu pasti kelihatan tuh airnya kenapa tuh kan. Kita cek gitu. Karena kita butuh kita kan bertanggung jawab juga kepada konsumen. Mungkin kami belum sempurna lah. Ya nggak bisa kami semua yang betul bagus. Tapi minimal apa yang kami tahu, kami sampaikan gitu. Ya, itu ujung-ujungnya nanti apakah dia menang atau enggak. Yang pasti itu kita udah verifikasi. Dan betul-betul udah diverifikasi gitu. Bukan omong-omong aja gitu. Iya. Pak, keren banget sih Pak, bisa menang ya Pak ya. Dari segala ketetatan yang diberikan oleh Pak Ali. Tapi bisa lolos berarti memang Geraha Laras Sentul berarti ya yang kemarin dimenangkan. Ya it's really well deserved, well earned juga. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, dampak setelah mendapatkan awards itu seperti apa? Ada sampai beberapa jenis pohon Mbak Carla, saya datangin 1 truk 2 truk dari Bali. Berarti diperhatikan juga elemen-elemen seperti itu. Ketika pemenang sudah mendapatkan awards, bagaimana caranya untuk mempertahankan? Kita ada mau partnership, tapi bukan sebelum ditentukan pemenang. Kita nggak mau ada negosiasi. Salah satu yang berikan nilai tambah di industri properti ini adalah GPA. Saya bayangkan betapa bangganya kita proyek yang menang. Dan itu diakui dan dihadiri oleh semua stakeholder properti gitu kan.